Oke, mari kita mulai diskusi mendalam kita kali ini. Siap. Sumber kita kali ini kan dari The Art of Seduction. Fokus utamanya ini soal seni persuasi dan daya tarik ya. Tapi ada sudut pandang yang cukup unik nih. Buku ini bilang kalau keberhasilan merayu itu jarang dimulai dari manuver yang gimana gitu. Tapi lebih ke karakter perayunya dan, nah ini dia, pemilihan target atau korban. Kenapa sih milih sasaran yang tepat itu krusial banget menurut buku ini? Iya, betul sekali. Itu salah satu pilar penting dalam argumen buku ini. Jadi penulisnya sangat menekankan pentingnya mengenali tipe sasaran. Tipe sasaran ya? Duh, bahkan ada yang disebut anti-seducer. Ini tipe orang yang ya digambarkan sangat nggak pede, egois, nggak peka, dan ya menolak gitu aja. Oh, yang harus dihindari berarti ya? Iya, persis. Disarankan dihindari sama sekali karena dianggap nggak akan ada kesenangan atau keuntungan lah berurusan sama mereka. Inti strateginya menurut buku ini, itu kemampuan kita melihat kekosongan. Kekosongan? Iya, atau kekurangan psikologis dalam diri seseorang. Setiap orang tuh diasumsikan punya celah ini gitu. Sesuatu yang hilang atau kurang dalam hidupnya, dan ini yang bikin mereka, rentan. Jadi ini bukan cuma soal, katakanlah, tertarik secara fisik gitu ya, jauh lebih dalam ke psikologi targetnya. Tepat, jauh lebih ke psikologis. Buku ini kan sampai mengidentifikasi berapa? 18 tipe ya? Banyak juga. Mungkin bisa kita bahas beberapa contoh spesifik biar kebayang. Tentu. Misalnya nih, ada tipe the professor, sang profesor. Oke. Secara intelektual mereka digambarkan kuat, tapi seringkali di baliknya itu ada rasa nggak aman yang tersembunyi. Menarik. Nah, strategi yang disarankan buku ini adalah gimana caranya kita menawarkan pelarian dari pikiran mereka. Fokusnya lebih ke stimulasi fisik atau sensasi. Pelarian dari pikiran, maksudnya? Ya, idenya gini. Kalau kita bisa bikin mereka merasa sedikit aja beda dari citra intelektualnya yang kaku itu, misalnya jadi lebih bergairah, lebih spontan, wah mereka bakal sangat terpikat katanya. Jadi kayak kasih kejutan gitu. Oke. Jadi kuncinya di celah psikologis itu ya. Kalau untuk profesor, pelarian dari pikiran. Nah, gimana dengan tipe lain? Misalnya, the beauty, si cantik. Ini pasti beda lagi kan pendekatannya? Beda banget. Nah, kalau si cantik ini, menurut buku ya, mereka itu terbiasa dipuja karena penampilan fisik. Selalu soal fisik. Iya sih, kebayang. Dan ini ironisnya jadi sumber kekuatan sekaligus ketidakbahagiaan mereka. Cemas nanti kalau daya tariknya pudar, terus merasa hampa juga karena cuma dikagumi dari jauh atau ya cuma fisiknya doang. Jadi merasa terisolasi gitu ya? Betul. Akibatnya mereka bisa merasa gitu terisolasi. Makanya pendekatan yang disarankan itu justru jangan memuji fisiknya lagi. Udah biasa itu buat mereka. Fokus ke kualitas lain. Atau tawarkan pengalaman yang lebih dalam. Paham. Jadi strateginya benar-benar disesuaikan sama kekosongan yang spesifik ya. Ada lagi tipe menarik nggak? Mungkin the sensualist, pemuja kenikmatan indrawi. Nah iya, tipe ini juga menarik. Penulisnya menggambarkan mereka itu sangat-sangat responsif terhadap rangsangan indrawi. Indrawi, maksudnya panca indera gitu? Betul, detail kayak warna, aroma, pemandangan bagus, tekstur, suara, wah itu semua sangat menarik buat mereka. Hampir kayak hewan gitu, mudah dipancing. Oh ya? Iya, buku ini bilang mereka itu sasaran yang luar biasa karena dianggap relatif jinak, asal kita kasih apa yang mereka mau. Kuncinya ya banjirin aja indera mereka dengan kenikmatan. Fokus ke pengalaman sensorik yang kaya. Oke, jadi kalau saya tangkap benang merahnya nih ya, intinya adalah kenali apa sih yang sebenarnya kurang atau dicari sama target kita, bukan soal apa yang kita pikir mereka butuhin, atau bahkan apa yang kita sendiri butuhin, gitu kan? Tepat sekali. Misalnya kita butuh rasa aman, terus kita kasih itu ke orang yang sebenarnya pengen petualangan. Ya malah jadi nggak nyambung, malah mungkin bikin dia jenuh ya. Persis, bisa jadi bumerang. Makanya buku ini menekankan banget jangan terjebak sama penampilan luar atau asumsi kita sendiri. Orang bisa aja kelihatan tangguh, sinis di luar. Tapi di dalamnya, mungkin aja dia sentimental banget, mendambakan romansa.
Nah, kemampuan mengidentifikasi tipe yang tepat dan memahami kekurangan tersembunyi inilah yang dianggap pintu masuk utama dalam seni rayuan versi buku ini. Memilih target itu langkah pertama yang paling krusial. Jadi apa nih kesimpulan utama yang bisa kita ambil untuk Anda, para pendengar, dari sumber ini? Intinya sih, pemahaman mendalam soal psikologi target itu jadi fondasi yang penting banget ya dalam permainan persuasi dan daya tarik ini. Iya, fondasinya di situ. Mengenali kekosongan spesifik dalam diri seseorang jadi kunci untuk memilih sasaran yang tepat dan, ya, merancang pendekatan yang efektif. Setidaknya itu menurut perspektif buku ini ya. Betul. Tapi ini tentu saja memunculkan pertanyaan lanjutan yang menarik juga ya. Sejauh mana sih kita ini beneran bisa membaca orang lain? Membaca kekosongan atau kerentanan mereka itu secara akurat? Pertanyaan bagus. Dan kalaupun kita merasa, oke, saya kayaknya tahu nih celahnya, gimana sebaiknya kita merespons atau berinteraksi dengan pemahaman itu? Etis nggak misalnya? Wah, iya juga ya. Nah, sebagai penutup nih, sebuah pemikiran untuk Anda bawa pulang. Kalau kita semua, seperti yang digambarkan sumber ini, punya semacam kekurangan atau masuk dalam tipe tertentu yang bikin kita mungkin rentan terhadap persuasi atau daya tarik orang lain, apakah kesadaran soal ini mengubah cara Anda melihat interaksi sosial sehari-hari? Atau jangan-jangan malah bikin Anda jadi lebih waspada nih sama dinamika semacam itu? Silahkan direnungkan.